Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dengan NIM 2065154 dari kelas 7C Program Studi Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan melaksanakan atau mempresentasikan tugas daripada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh dosen Ibu Varianti. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar biaya. Tetapi sebelum itu saya akan membagi menjadi 7 sektor. Yang pertama ada pengertian biaya sendiri, lalu objek biaya, lalu keakuratan pembebanan, ketelusuran, metode penelusuran, biaya produk dan jasa, serta yang terakhir adalah biaya produk dan pelaporan keuangannya. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu biaya. Kita harus mengerti dulu apa itu biaya. Jadi biaya adalah kas atau nilai yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Mengapa dikatakan ekuivalen kas? Karena sumber non kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Mungkin kita analogikan ya sebagai contoh, menukar peralatan dengan bahan yang digunakan untuk produksi. Jadi kita dapat menganggap biaya sebagai ukuran satuan mata uang dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Selanjutnya adalah objek biaya. Objek biaya adalah sebuah sistem akuntansi manajemen yang dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas. Objek biaya dapat berupa apapun, seperti produk, departemen, proyek, maupun aktivitas. Sebagai contoh, buku tulis adalah objek biaya jika Anda menentukan berapa harga pokok dari buku tulis tersebut. Selanjutnya adalah keakuratan pembebanan. Seperti kita tahu, ini terdiri dari dua kosakata, yaitu keakuratan dan pembebanan. Yang mana keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan dengan wajar serta logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya yang bertujuan untuk mengukur dan membebankan biaya terhadap objek biaya tersebut. Sedangkan pembebanan biaya secara akurat ke objek sangat penting. Mengapa sangat penting? Sebab gagasan mengenai keakuratan tidak dievaluasi berdasarkan pengetahuan tentang biaya yang sebenarnya. Selanjutnya adalah ketelusuran atau traceability. Hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Biaya ini terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung merupakan biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke produk atau jasa tertentu, seperti gaji yang dibayarkan kepada para akuntan, pengacara, dokter, dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa. Contohnya, biaya tidak langsung ini biasanya dikurangkan dari pendapatan dalam periode di mana biaya itu dipakai. Selanjutnya adalah metode penelusuran. Penelusuran biaya ke objek dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada cara penelusuran langsung. Jadi suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Dan yang kedua, penelusuran penggerak, di mana ini adalah suatu proses penggunaan penggerak untuk membebani biaya. Jadi penggerak adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Penggerak juga disebut sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan sumber daya, penggunaan aktivitas, biaya, dan perubahan penggunaan sumber daya, penggunaan aktivitas, biaya, dan pendapatan. Selanjutnya adalah biaya produk dan jasa, yang mana pertama ada dua jenis biaya output. Yang pertama ada produk berwujud dan yang kedua jasa. Produk berwujud sendiri merupakan barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal. Sedangkan jasa adalah tugas atau aktivitas yang digunakan oleh seseorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas dari organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya kita perlu juga membahas mengenai perbedaan antara jasa dan produk berwujud. Terdapat 4 perbedaan mengenai jasa dan produk berwujud. Yang pertama itu ketidakberwujudan atau intangibility.
yang merupakan, jadi jasa itu merupakan produk yang tidak berwujud. Lalu yang kedua itu tidak tahan lama atau perishability. Ini memiliki artian memberi pengaruh dalam jangka pendek, walaupun ada juga beberapa jasa yang mempengaruhi jangka panjang. Lalu yang ketiga, ini tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Dalam artian di sini maksudnya pemberi jasa dan pengguna jasa melakukan kontak secara langsung. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah heterogenitas, yang berarti banyaknya peluang penawaran jasa. Baik, yang poin terakhir yang akan kita bahas mengenai biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Jadi biaya ini dikelompokkan dulu ke dalam dua kategori. Yang pertama ada biaya produksi, dan yang kedua ada biaya non produksi. Mana biaya produksi sendiri ini kita bagi lagi menjadi tiga, yaitu bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead. Namun mungkin kita akan menjelaskan dulu apa sih itu biaya produksi. Jadi biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyedia jasa. Biaya produksi seperti yang tadi saya katakan di awal dapat diklasifikasikan kembali menjadi tiga subpoin. Yang pertama ada biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead. Mungkin yang pertama biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung ini adalah biaya bahan yang menjadi bagian produk berwujud atau bahan yang digunakan dalam penyediaan jasa. Sebagai contoh misalnya kita punya perabotan di rumah seperti meja mungkin atau lemari, yang mana biaya bahannya ini adalah kayu. Lalu yang kedua biaya tenaga kerja langsung. Dalam pembuatan kayu tadi, pembuatan perabotan, pasti kita memerlukan tenaga kerja untuk mempekerjakan produksi itu. Jadi biaya tenaga kerja langsung ini biaya gaji karyawannya yang memproduksi bahan baku menjadi produk atau menyediakan jasa kepada pelanggan. Jadi yang tadi buat lemari, buat meja, itu si karyawannya itu masuknya di biaya tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir biaya overhead atau seluruh biaya-biaya produksi selain dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi sebagai contoh misalnya tadi si pekerja itu lembur, terus atau dalam pembuatan itu kita perlu mesin dan perlu bahan bakarnya, itu masuk di overhead gitu. Baik, setelah tadi kita sudah membahas dari biaya produksinya, sekarang kita membahas dari sektor biaya non produksinya, yang mana terdiri dari dua subsektor, yaitu biaya penjualan serta biaya administrasi. Yang mana biaya penjualan ini merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan produk dan jasa. Sedangkan dari biaya administrasi sendiri merupakan biaya yang berkaitan dengan administratif umum pada organisasi yang tidak dapat dibebankan ke biaya pemasaran atau produksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dasar biaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga seluruh penjelasan tadi bisa diterima dan bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan, dan semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi seluruh yang menonton dan membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.